Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis proses pembiayaan vintage Tokopedia Investasi Reksadana Syariah. Disusun oleh Aulia Wahyuni dari kelas BSF. Di sini saya akan menjelaskan tentang vintage. Vintage berasal dari istilah finansial teknologi atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Center di Dublin, Irlandia mendefinisikan vintage sebagai innovation in financial service atau inovasi dalam layanan keuangan vintage, yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern atau merupakan segmen di dunia startup. Tujuannya adalah membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam, atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Selanjutnya tentang vintage syariah. Vintage syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Yang kedua, konsep akad vintage syariah. 1. Akad mudharabah merupakan sesuatu kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dana. Sedangkan untuk sistemnya, nanti kedua pihak ini akan saling bertemu serta menentukan berapa besaran keuntungan yang nantinya akan dibagi dengan adil. 2. Sedangkan untuk akad musyarakah sendiri merupakan suatu kerjasama yang dilakukan dua orang ataupun lebih dengan menganut sistem bagi rata. Dasar hukum vintage e-wallet. Dasar hukum PBI nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dompet elektronik atau electronic wallet yang selanjutnya disebut dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, payment gateway. PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu uang elektronik atau proprietary channel, peer-to-peer atau P2P lending. Dasar hukum POJK nomor 77 atau POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan BI tentang vintage. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial. B. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko. C. Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. D. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. E. Respon kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan
teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Fatwa DSN MUI tentang fintech syariah. Fintech syariah juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN MUI tersebut menjelaskan fintech syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan atau investor dengan menerima pembiayaan atau peminjam dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian fatwa MUI tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, horor atau ketidakjelasan akad, maisir atau ketidakjelasan tujuan atau spekulasi, tadlis tidak transparan, darar bahaya, zulm kerugian salah satu pihak dan haram. Pelaksanaan praktikum daftar reksadana di akun Tokopedia. Lakukan pengisian formulir Tokopedia reksadana secara online. Prosesnya hanya 5 menit dan tunggu persetujuan selama 24 jam. Seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kita harus mengisi informasi pribadi, yaitu email, pekerjaan, pendidikan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan, tujuan investasi, dan selanjutnya kita harus mengisi foto KTP secara digital dan tanda tangan secara digital. Analisis transaksi. Transaksi pertama sebesar 25.000 dan belum ada keuntungan sama sekali. Di transaksi minggu pertama yang awalnya senilai 25.000 mendapat keuntungan Rp4,43 dengan total keuntungan Rp10 dan total investasi berjumlah menjadi Rp25.010. Pengecekan di transaksi minggu kedua mendapatkan keuntungan menurun, yaitu Rp3,23. Keuntungan minggu pertama naik atau lebih tinggi daripada minggu kedua. Total keuntungan Rp23. Maka total investasi minggu kedua berjumlah menjadi Rp25.023. Di transaksi minggu ketiga mendapatkan keuntungan Rp7,37 dengan total keuntungan Rp63. Maka keuntungan minggu ketiga naik atau lebih tinggi daripada minggu kedua. Total investasi minggu ketiga berjumlah menjadi Rp25.063. Di transaksi minggu terakhir atau minggu keempat mendapat keuntungan Rp3,33. Total keuntungan Rp77. Maka keuntungan minggu keempat menurun daripada minggu ketiga. Total investasi berjumlah menjadi Rp25.077. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.